Baik, terima kasih. Jadi kembali kita hari ini belajar tentang matematika bermutasi dengan beberapa unsur yang sama. Jadi materi ini adalah materi pengembangan tentang permutasi ya. Jadi permutasi dengan beberapa unsur yang sama itulah banyaknya permutasi n unsur yang memuat a, b, c unsur yang sama. Cara mencarinya ialah n faktorial per a faktorial kali b faktorial kali c faktorial. Jadi n inilah banyaknya unsur yang di sana. Jadi n faktorial, sedangkan a ini adalah unsur-unsur yang sama yang memuat n unsur. Mungkin lebih jelas kita langsung praktek ke soal. Misalnya, tentukan banyak susunan huruf berbeda pada kata Nusantara. Jadi kalian disuruh menentukan banyaknya susunan huruf berbeda dari kata Nusantara. Jadi langkah pertama kalianlah mencari n unsur ini. Jadi berapa huruf itu Nusantaranya. Berarti di sini jelas n-nya sama dengan 9 ya. Iya. Sekarang di kata Nusantara ini ada nggak huruf yang sama? Kalian cari di sana. Di sini ada huruf n yang sama. Ada juga huruf a-nya yang sama. Nah, sehingga permutasi dengan beberapa unsur sama ini dapat kita tulis seperti berikut. Jadi banyaknya huruf ada 9, nanti n unsurnya ada 9. Huruf yang sama ada huruf n ada 2, huruf a ada 3. Berarti di sini cuma ada 2 huruf yang sama ya. Sehingga disinilah permutasi 9 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. 2 faktorial ini kita dapat dari jumlah huruf n yang sama dengan 2. Jadi ada 2 huruf n. Sedangkan 3 faktorial ini kita dapat dari huruf a yang ada 3. Kalau nanti ada huruf yang lain yang sama, ditulis seterusnya di sini. Dan seterusnya ya. Jadi di sini kan ada 2 huruf sama aja, berarti unsurnya sama juga 2 aja. Tinggal kita hitung biasa. Nah, berarti ini 3 sama 3 kita coret biasa ya. Kemudian 2 sama 4 kita coret, berarti tinggal ini 2. Ya, apa ya, agak gini. Tinggal kita hitung 9 kali 8 7 kali 6 kali 5 kali 2. Itu jawabannya 30.240 cara. Kira-kira bisa dipahami ya. Jadi langkah pertama hitung dulu hurufnya ada berapa, coba di n unsurnya, kemudian cari huruf yang sama. Bagi contoh mungkin untuk latihan misalnya tentukan banyak susunan huruf berbeda di kata matematika. Berarti cari dulu n-nya berapa, n matematika ini berapa jumlah hurufnya, huruf apa saja yang sama, tinggal dimasukkan ke rumusnya. Silahkan dicoba sebagai latihan. Nah, materi berikutnya adalah permutasi siklis. Berarti dilihat dari katanya permutasi siklis, berarti hal ini pasti berkaitan dengan circle atau lingkaran atau meja bundar. Jadi nanti permasalahannya paling tentang bagaimana caranya mereka duduk di meja bundar, duduk melingkar dan seterusnya. Di cara menentukannya pun agak gampang ya. Jadi unsurnya berapa unsur di sana dikurangi 1 difaktorialkan. Biar lebih jelas kita langsung ke praktek soal. Misalnya di sini untuk rapat direksi terdapat 4 orang peserta yang duduk mengelilingi meja bundar. Jadi kata kunci di sini adalah meja bundar ya. Jadi kalau udah meja bundar, meja lingkaran, pasti berkaitan dengan permutasi siklis. Itu Dodo, Andi, Susi, dan Tina. Berarti ada berapa unsur di sana? Ada 4 ya. Jadi ada 4 orang duduk melingkar. Sehingga cara mengetahui banyaknya sudah cara mereka duduk mengelilingi meja, ya tinggal kita hitung aja. Jadi 4 dikurangi 1 faktorial ya. Jadi 4 dikurangi 1 faktorial itu 3 faktorial. 3 kali 21 ya 6. Sangat gampang. Tapi di sini kalian juga harus hati-hati. Jadi nggak mesti kalau ada 4
Kalau misalnya ada 4 orang, ya 1 faktorial belum tentu ya. Jadi tergantung konteks soalnya. Contoh lain misalnya seperti ini. Jika terdapat 7 orang yang akan duduk di meja bundar, tetapi ada satu pasang suami istri yang harus duduk berdampingan. Berapa susunan mereka duduk mengelilingi meja tersebut? Nah, di sini ada satu pasang suami istri yang harus duduk berdampingan. Jadi suami istri ini harus duduk berdampingan. Sehingga kalau bahasanya biar gampang kalian pahami, mereka tuh diikat. Jadi harus duduknya harus dekat-dekatan gitulah. Sebagai visual dapat kalian lihat. Nah, ini adalah meja bundarnya. Dia ada 7 orang duduk. Nah, ini suami istrinya. Jadi suami istrinya di sini mereka diikat. Jadi mereka terhitung satu unsur. Ya. Nah, satu unsur. Sehingga unsur yang ada di sini menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 unsur. Walaupun ada 7 orang ya. Jadi karena mereka duduk berbarengan terhitung 1. Nah, berarti banyak susunan mereka dapat duduk di meja bundar tersebut. Berarti 6 dikurangi 1 faktorial. Jadi 5 faktorial ya. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu 120 cara. Jadi hati-hati di sana. Jadi belum tentu 7 orang 71. Jangan pahami dulu konteks soalnya. Seperti ini misalnya mereka sudah duduk berdampingan, berarti kita ikat, kita hitung satu unsur. Kalau lebih seperti itu, mudah-mudahan bisa dimengerti. Lanjut. Nah, kita latihan soal sekarang. Misalnya, dari satu kelas terdapat 10 siswa putra dan 9 putri. Jika akan dipilih duta kelas untuk budaya hidup sehat yang terdiri dari 4 putra dan 3 putri, hitunglah banyak cara mereka memilih duta kelas tersebut. Nah, berarti di sini dipermasalahkan bagaimana cara kita memilih 4 putra dan 3 putri dari jumlah siswa putra dan putri yang tersedia ya. Berarti di sini, nah untuk mengetahui itu berarti tentunya kita harus menghitung dulu banyak cara memilih putra berapa dikalikan dengan banyak cara memilih putri. Jadi konsep sebenarnya di sini biasanya di konteks soal seperti ini dan itu adalah dikalikan. Sehingga di sini kita kalikan ya. Nah, sekarang ini soalnya permutasi atau kombinasi? Pastinya kombinasi ya, karena nanti misalnya yang terpilih adalah si A, si B, si C, yang putranya, ingat ya, putranya putra sama aja dengan B, A, C. Jadi nggak ada pengaruhnya kalau kamu tukar-tukar posisinya ya. Jadi nggak ada pengaruh di sana. Jadi makanya ini soal kombinasi. Ayo kita hitung yang putra dulu. Bagaimana cara milih putra? Di sini ingat konsep yang kemarin, ada berapa pilih berapa. Jadi kalau putranya itu pasti di sini ada 10 kan? Dipilih 4. Berarti di sini 10 C 4. Jadi 10 kombinasi 4, ada 10 pilih 4. Nah, tinggal hitung aja. 10 C 4 berarti di sana 10 faktorial per 4 faktorial kali dalam kurung 10 kurang 4 faktorial. Jadi 10 faktorial per 4 faktorial kali 6 faktorial. Nah, kita hitung 10 sampai 6. Ingat yang kemarin ya. Jadi 10, 9, 8, 7, 6. Kenapa sampai 6? Ya bisa dicoret sama 6 ini. Ini bisa coret, coret, habis. Nah, tinggal ini aja. Nah, ini juga kalau latih juga mencoret-coret, jangan langsung main hantam pakai kalkulator ya, pelan-pelan aja, gampang aja di sini sebenarnya. Jadi misalnya 4 sama 8 sama-sama bagi 4, ini jadi 2 kan. 3 sama 9, berarti ini 3 juga. Ini 1. 2-nya sama ini aja, mas 10 juga boleh tapi nggak apa-apa. 10 kali 3 kali 7, 210. Itulah cara memilih putra. Dengan cara yang sama, kok putri, ini putri masih salah. Ini putri ya, jadi putri.
Nah, banyak cara memilih putri. Ada berapa? Pilih berapa? Ada 9, pilih 3. Berarti di sini kombinasi ada 9, pilih 3. Hitung seperti tadi, gampang. Nah, apa jelasin lagi ya. Di 9 faktorial per 3 faktorial, 9 kurang 3 faktorial. Kita hitung 9 sampai 6 juga ya, sampai 6. Berarti di sini 6 kita coret. 3 sama 9 dapat 3. Ini sama ini dapat 4. Jawabannya 84. Berarti banyak cara memilih duta ini. Berarti banyak cara memilih putra dikalikan banyak cara memilih putri. Ya tinggal dikalikan biasa ya. 210 kali 84 itu 17.640. Mudah-mudahan saya mengerti ya. Next, soal berikutnya. Nah, dalam sebuah kotak terdapat 7 bola merah, 5 bola putih. Akan diambil 3 bola sekaligus. Tentukan. Yang pertama, banyak cara mengambil ketiganya merah. Banyak cara mengambil ketiganya putih. Banyak cara mengambil 2 merah dan 1 putih. Jadi 2 merah 1 putih itu berarti 2 merah dan 1 putih dong ya. Pasti dan. Ayo kita mulai yang pertama dulu. Banyak cara mengambil merah. Fokus ke merah. Merahnya ada berapa? 7 ya. Kita ambil ketiganya merah. Berarti udah dulu. Ini kombinasi apa permutasi ini? Kalau kita ambil bola merah ya, mengambil bola di dalam kotak itu pasti kombinasi ya. Kita ambil bola pertama merah, bola kedua putih ya, sama aja bola yang diambil lah merah dan putih. Jadi nggak penting urutannya ya. Jadi di sini adalah kombinasi. Kita kembali ke soal yang A. Jadi banyak cara mengambil ketiganya merah, berarti fokus ke merah. Ada berapa? Pilih berapa? Ada 7, pilih 3. Berarti kombinasi 7C3. Gampang ya. Nanti tinggal hitung seperti yang tadi. Berarti di sini 7C3 berarti 7 faktorial per 3 faktorial kali 7 kurang 3 faktorial. Hitung biasa. Nah, 7 faktorial per 3 faktorial kali 4 faktorial. Hitung susun, coret-coret. Di sini 3 faktorialnya kita hitung mundur ya. 3 kali 2 1. 3 ini dapat 2. 2-nya kita coret lagi dengan 2. Jadi tinggal 7 kali 5. 35 ya. Nah, yang B gimana? Banyak cara mengambil ketiganya putih. Ya sama aja, fokus ke putih. Putihnya ada berapa? Nih kok main-main mouse. Di putihnya ada 5, pilih 3. Berarti kombinasi 5, ada 5, pilih 3. Jadi ada 5 putih, pilih 3. Kombinasi 5, 3. Sama. Kombinasi 5 unsur dari kombinasi 3 unsur dari 5 unsur ya. Berarti di sini akan sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial, 5 kurang 3 faktorial. Hitung biasa. Nah, hitung biasa sama ya, coret-coret. 2 sama 2 coret. Di sini masih 2 ya. Lupa. 5 kali 2, 10. Betul ya. Nah, yang 3. Itu banyak cara mengambil 2 merah 1 putih. Nah, ini yang kayak tadi 2 merah dan 1 putih. Berarti kita ngambil, cara kita ngambil merah dulu ada 2. 2 merah ya. Jadi bola merah ada berapa? Ada 7. Kita ambil 2. Berarti kombinasi 7C2. Dan ini kan pasti dikali 1 putih. Fokus di putih. Bola putih ada 5, pilih 1. Ya, tinggal hitung biasa aja kayak tadi. Kita pilih dulu yang putih. Yang putih hati yang ini ya. Ada 5, pilih 1. Hitung biasa. Jawabannya ada 5. Kemudian yang merah berarti 7C2. 7C2, 7 faktorial per 2 faktorial, 7 kurang 2 faktorial. Nah, tinggal hitung
biasa kan, ini nggak bisa kalian coret. 2 sama 6 dapat 3, 7 kali 3 21. Sehingga banyak cara mengambil 2 merah 1 putih adalah 5 dikali 21. Itu 105 cara. Gampang ya. Sebagai latihan coba hitung bagaimana cara kita mengambil 2 putih dan 1 merah. Yakinlah gampang ya yang tadi ya. Fokus ke putih, ada berapa pilih berapa, dan kali merah pilih 1, berarti ada 7 pilih 1. Ya, silahkan dicoba, mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih.